Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali berjumpa di Dialog Kepri Gemilang. Dan dialog ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin cemerlang gemilang terbilang tentunya bagi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Oki Andri Wiharyadi yang tentunya juga kita mengundang narasumber yang mumpuni di bidangnya yang nantinya kita akan membahas tema yang sangat menarik untuk diperbincangkan di Dialog Kepri Gemilang kali ini. Apalagi mengingat gempuran era globalisasi yang semakin modern ini membuat seluruh sektor dan juga seluruh kalangan masyarakat tidak hanya anak muda, tetapi juga orang tua harus mengikuti bagaimana pola perkembangan zaman di era globalisasi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan halal lifestyle, ini tentunya merupakan sesuatu yang awam bagi anak muda atau juga orang tua yang belum paham sebenarnya apa sih makna dari halal lifestyle ini. Nah, ini kalau saya bisa mengatakan ini merupakan gaya hidup yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, yang mana sekarang ini gaya hidup halal ini telah menjadi tren baru yang seakan-akan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia ini, baik masyarakat di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan daerah yang kental sekali dengan adat istiadat Melayunya dan masyarakatnya merupakan masyarakat yang mayoritasnya menganut agama Islam. Ekosistem halal sebagai gambaran patuhnya entitas masyarakat terhadap ajaran halal itu sendiri masih belum signifikan implementasinya karena kurangnya edukasi serta literasi terhadap pola hidup halal yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya hidup halal ini pemirsa merujuk juga pada bagaimana cara masyarakat menjalani hidup dengan mengedepankan dan menjaga prinsip halal pada aspek kehidupan. Lantas, seperti apa sih kita menerapkan pola halal lifestyle itu tadi dalam kehidupan bermasyarakat? Untuk itu, kita akan membahas tema yakni pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan literasi halal lifestyle. Langsung saja kita menyapa narasumber yang pertama. Beliau adalah Kepala Unit Perpustakaan Stein Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ibu Firdia Devanti Yasmin Esos atau lebih dikenal dengan Ibu Diva. Halo, selamat sore. Selamat sore. Wah, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Wah, sehat luar biasa. Ibu Diva sehat juga? Sehat. Wah, terlihat sekali sumringah ini. Sore hari ini sudah siap kita untuk membahas tentang tema yang menarik ini. Wah, tentunya. Dan pemirsa, kita juga memiliki narasumber kedua. Beliau adalah dosen STEN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dengan Ibu Dwi Vita Lestari Suhardi MPD atau dikenal dengan Ibu Vita. Halo, selamat sore Ibu Vita. Waalaikumsalam. Waduh, ini luar biasa sekali loh. Sehat gimana Ibu Vita juga? Masya Allah. Salam sehat untuk kita semua tentunya. Dan pastinya pemirsa juga yang ini sudah tidak sabar nih. Mungkin mereka juga sering melihat di sosial media dan di banyak platform terkait dengan halal lifestyle. Ini mungkin ada juga yang mengatakan, apakah ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang mungkin beragama Islam atau Muslim saja seperti itu karena ada konteksnya halal tadi. Nah, ini kalau kita mungkin bisa memberikan edukasi dan juga literasi kepada seluruh masyarakat dan seluruh umat dimanapun berada terkait dengan halal lifestyle. Nah, ini sebenarnya apa sih Bu Vita? Oke, jadi halal lifestyle itu apa sih? Halal lifestyle itu adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap bagaimana dia memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dalam keseharian tentunya. Yang pastinya adalah harus sesuai dengan syariat Islam. Ya kan? Kalau kita ada mengatakan ada halal dan thayyib. Jadi ini kalau halal lifestyle itu banyak ya mencakup dari makanan, minuman, berbusana, pakaian, kemudian kalau dari perempuan ini ada skincare ya, kosmetik, obat-obatan, kemudian juga kita mengenal dengan Muslim friendly tourism, pariwisata yang ramah Muslim ya. Dulu dikatakan dengan pariwisata halal. Kemudian ada lagi ya, berpakaian tadi sudah ya. Banyaklah aspeknya sebenarnya. Intinya dalam keseharian kita melakukan itu. Wah, ini sebenarnya konsep halal lifestyle ini sendiri. Nah, ini apakah ini sudah dijalankan sejak dulu atau baru tren di era sekarang ini atau seperti apa sih? Nah, gitu. Sebenarnya ini sudah dilakukan secara nggak langsung udah kita terapkan. Namun ya belakangan ini tren ya dengan kata halal lifestyle. Beberapa influencer juga, kemudian banyak sekali penggiat terutama dengan ekonomi syariah ya itu membahas tentang kajian halal ini.
Baik. Nah, ini kan Ibu Vita dan juga Ibu Diva ini dari Civitas Akademika Kampus juga gitu kan, yang pastinya memberikan edukasi dan literasi kepada setiap mahasiswa dan mahasiswinya bagaimana sih sebenarnya untuk menerapkan tadi dan juga mengimplementasikan bagaimana pola hidup halal lifestyle, dan kemudian bagaimana nanti seorang mahasiswi berpakaian mengenakan outfit atau berperilaku halal seperti itu. Apakah ini nanti ketika ada embel-embel halal lifestyle, nah ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kaidahnya atau tidak sesuai dengan konteks halal lifestyle tadi, apakah ini juga akan diberikan mungkin teguran atau seperti apa, atau bahkan tanpa adanya mungkin sosialisasi dan edukasi mereka akan langsung dikatakan, wah kamu ini tidak halal ini perilakunya, atau seperti apa sih sebenarnya penerapan dari halal lifestyle ini? Apakah dengan mengatakan bahwasanya wah perilaku kamu tidak halal ini, atau sebenarnya secara tidak langsung seperti yang dikatakan Ibu Vita tadi, ini bagaimana sih? Nah, kita berangkat dari konsep apa dulu ya? Makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Oke, kalau makanan dan minuman ya alhamdulillah kita di Kepulauan Riau tadi ya mayoritas muslim ya. Iya. Jadi memang sudah terbiasa dengan makanan halal. Namun kita kan konteksnya kepada pemerintah juga, di mana ada tentang giatnya adalah sertifikasi halal. Ini tentunya akan berbicara tentang pelaku usaha, ya industri halal, ya halal industri, di mana adanya sertifikasi halal, label halal. Nah, ini yang harus dikembangkan, digerakkan, disosialisasikan, diedukasikan agar kita bersama-sama untuk melaksanakan itu semua. Ini adalah bersinergi ya antara program dari pusat dengan kita di daerah ini. Baik, nah ini di lingkungan kampus sendiri sebenarnya seperti apa sih? Mungkin dari ini kan pasti adanya koordinasi dengan pihak perpustakaan juga, seperti itu yang bagaimana nanti memberikan edukasi juga, dan seperti apa sih sebenarnya konten-konten yang menarik untuk para mahasiswa-mahasiswi dengan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan, yang sehingga nanti ketika diarahkan oleh seorang dosen untuk wah ini kamu harus mencari bahan bacaan sesuai dengan konteks halal lifestyle-nya ini. Nah, apakah koleksi tersebut atau bahkan sudah ada jauh sebelum itu para mahasiswa atau juga mahasiswa yang datang ke perpustakaan untuk mencari tahu wah ini sebenarnya seperti apa sih pola hidup atau tren dari halal lifestyle ini sendiri, Bu Diva? Iya, baik. Jadi halal lifestyle ini tidak hanya tentang makanan, berpakaian dan pariwisata ya Bu ya, melainkan tentang perbankan dan ekonomi juga termasuk ke dalam syariah. Jadi di perpustakaan kami menyiapkan literatur tentang ekonomi Islam, perbankan syariah, bahkan tentang asuransi syariah juga. Jadi kami melibatkan peran dosen untuk mahasiswa datang ke perpustakaan, lalu belajar bersama di perpustakaan untuk memanfaatkan buku yang kami punya di perpustakaan, seperti itu. Baik, nah biasanya mahasiswa itu mengaksesnya apa aja sih? Mungkin yang paling banyak deh, terbanyak untuk diakses oleh mahasiswa-mahasiswa selain juga dengan mungkin bahan bacaan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah ini apalagi kira-kira untuk hal meningkatkan literasi para mahasiswa, atau juga ini dibuka secara umum nggak untuk perpustakaan dari kampus sendiri atau bagaimana? Baik, untuk perpustakaan kami dibuka secara umum, masyarakat Pulau Bintan sekitarnya juga bisa datang. Luar biasa nih. Iya, jadi tidak hanya untuk Civitas Akademika saja, dan koleksi yang sering dipinjam atau mahasiswa pakai itu berupa buku ya, lalu jurnal juga bisa, lalu tentang artikel yang berkaitan dengan literasi halal lifestyle, seperti itu. Baik, wah ini kan sangat menarik sekali nih kalau kita berbicara terkait dengan halal lifestyle. Apalagi tadi di awal kita sudah membahas atau juga mengkaitkan bahwasanya halal ini adalah diperuntukkan bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam atau Muslim seperti itu. Nah, apakah ini juga bisa untuk diterapkan kepada masyarakat kita yang menganut agama lain ini atau berbeda? Ini seperti apa, Bu Vita? Oke, baik. Nah, halal ini kan kalau sertifikasi halal juga bagi industri halal itu dia menambah value sebenarnya, menambah value dari produk dari yang dihasilkan oleh para UMKM kita ini. Jadi kalau di luar negeri ya justru sudah aware terhadap pariwisata halal, ya seperti Korea ya, dia sudah walaupun di sana mayoritas non Muslim, namun dia ada awareness ya, dia ada pengetahuan knowledge bagaimana untuk pangsa pasarnya adalah
yang muslim ini makanya baik. dia sudah duluan untuk sertifikasi halal tadi. Wow, ternyata di luar negeri seperti itu juga mereka lebih peduli gitu ya terkait dengan mungkin bagaimana nih produk yang akan mereka pasarkan terkait dengan mereka tahu yang berkunjung halal. itu adalah muslim ya, jadi bagaimana memberikan ada jaminan kehalalan. Kan kalau kita misalnya keluar, tentu kan sering makan ini halal nggak ya? Iya benar. Jadi ada agak rasa bingung kekhawatiran. ya. Namun kalau sudah di sana udah ada label halalnya, itu kan biasanya sudah dipastikan kehalalannya dan itu akan memberikan kenyamanan kita sebagai pengunjung wisatawan. Baik, ternyata untuk tren ini tadi tidak hanya diterapkan skupnya di Indonesia saja, tetapi bahkan di luar negeri yang mungkin mayoritas masyarakatnya notabene bukan muslim saja, mereka juga menerapkan itu ya. Di Indonesia memang nanti juga wacananya dijadikan pusat halal dunia, insya Allah. Ya. Luar biasa. Makanya ada master plan ya, master plan industri halal Indonesia. Yang kemarin launching ya Oktober 2023. Ya Bapak Wakil Presiden kita. Nah di situ kan udah tergambar. Ya ada beberapa strategi yang salah satunya itu adalah tentang penguatan tentang halal brand and awareness tadi. Nah makanya ya kenapa nggak kita ya sebagai akademisi juga melakukan salah satunya, saya pernah lakukan pemberdayaan edukasi tentang halal lifestyle ini, termasuk konten-kontennya juga. Kalau ya kadang bikin di Instagram, di TikTok, di YouTube, itu maksudnya adalah bagaimana kita juga mengedukasi. Ya kan sekarang banyak ya beragam konten ya. Nah bagaimana diselipin deh konten-konten halal lifestyle ini, ibarat kata untuk menjaga nilai-nilai spiritualitas kita juga. Nah ini juga kalau kita berbicara terkait dengan nilai spiritualitas tadi ya, dalam kehidupan sehari-hari ini juga dalam Islam ini dilarang nih bagaimana tadi untuk mengandung hal-hal yang mungkin bersifat hoax, kebohongan gitu kan, dan juga semua orang ini harus memiliki jiwa bagaimana tadi kejujuran juga sebagai dasar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan duniawinya. Nah gaya hidup daripada Islami juga melarang seseorang untuk bersikap berlebihan, sebab hal tersebut ini pemirsa juga akan merugikan diri sendiri dan juga orang di sekitarnya. Nah, apakah penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat ini halal lifestyle sudah terlihat Bu implementasinya tadi? Nah, dikatakan Bu Vita tadi bahwasanya Bu Vita juga melakukan pemberdayaan masyarakat terkait dengan bagaimana memberikan edukasi dan literasi memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, ini seperti apa sih langkah yang dilakukan kemarin ketika ini menggait mungkin kalangan ibu-ibu atau bahkan anak muda, skupnya di sekitaran mahasiswa, atau bahkan Ibu Vita juga bahkan mengajak bapak-bapak nih untuk menerapkan, Pak ini Pak halal lifestyle seperti ini loh, bagaimana untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat ini bagaimana sih? Kalau kemarin itu kita lakukan untuk komunitas ya, komunitas generasi milenial yang memang dia juga entrepreneur. Ya, kalau entrepreneur kan berarti berbicara tentang produk usaha. Bagaimana ayo kita buat untuk sertifikasi halalnya gitu. Karena caranya mudah kok. Kan kita juga banyak pendamping halal, ada penyelia halal, kan itu juga program pemerintah juga. Baik, ini kalau kita berbicara terkait dengan entrepreneurship, ini kan pasti benar tadi yang dikatakan di awal bahwasanya harus adanya sertifikasi halal dan lain sebagainya untuk menjamin mutu dan juga kualitas dari produk yang dipasarkan seperti itu. Value. Nah, meningkatkan value juga. Apalagi sekarang ini kan untuk masyarakat juga pasti melihat, wah kalau sudah ada label halal berarti semuanya sudah lulus seleksi. Kan? Higienitasnya juga, bagaimana cara pengolahannya juga, seperti itu kan? Dia aspek apa lagi nih? Halal dan toyib ya kan? Halal sesuai syariah, toyib adalah berarti baik gitu, baik bagi kesehatan juga. Udah komplit lah kalau misalnya sudah menerapkan halal lifestyle ini. Baik, wah ini juga bagaimana sih kalau tadi yang dikatakan oleh Bu Vita, Bu Diva. Nah ini kalau di skup komunitas, kalau di mahasiswa sendiri, nih, apa nih yang Bu Diva sendiri lihat bagaimana sebenarnya perilaku mungkin mahasiswa-mahasiswa di sekitaran kampus yang mungkin mereka ini sebenarnya ini mereka sudah menerapkan mungkin gaya berpakaian yang halal lifestyle, tetapi perilakunya ini seakan berbanding terbalik dengan apa yang mereka kenakan. Ini seperti apa? Karena juga kan sekarang generasi milenial atau Gen Z ya. Nah ini kan tidak bisa terlepas dari yang namanya kemajuan sosial media juga. Nah ini seperti apa sih yang Bu Diva mungkin lihat perilaku keseharian daripada mahasiswa atau bagaimana? Apakah mereka sebenarnya sudah bisa ini dikatakan
wah penerapan halal lifestyle-nya ini sudah baik nih atau bagaimana? Iya baik. Kalau saya perhatikan di mahasiswa kami, untuk cara berpakaiannya itu sudah halal lifestyle ya, sudah sesuai syariah karena juga kami sekolah agama. Baik. Untuk makanan dan minumannya juga sudah sesuai syariah karena kami juga memiliki beberapa UMKM di kantin ya Ibu ya, yang otomatis insya Allah makanan minumannya halal. Dan untuk skincare, nah kalau untuk skincare dan itu susah dipantau ya karena ada jual produk skincare juga nggak? Enggak, kalau nggak ada. muslimah kan perempuannya pasti otomatis skincare pakai sunscreen sebelum ke kampus. Tapi kan itu kan pemakaian pribadi ya, sulit untuk dikontrol gitu. Jadi dari diri sendiri harus mengontrol bahan-bahannya apa saja yang ada di kosmetik tersebut. Gitu. Nah gitu, kalau kita berbicara terkait dengan perempuan Maya, nah ini kan pasti kosmetik ini yang tidak bisa terlepas dari perempuan dan juga bahan apa yang terkandung di dalamnya. Kita sudah terlepas dari makanan yang sudah ada label halal dari MUI seperti itu. Nah, tetapi seakan kita suka mengesampingkan bagaimana produk kosmetik yang digunakan. Tidak hanya wanita, tetapi pria juga saat sekarang ini sudah melek tuh skincare dan lain sebagainya. Termasuk saya nih. Nah, kan ini kita menjaga kesehatan juga. Nah, menjaga kesehatan juga. Terkadang kan juga kita hanya tahu produknya keren, tapi kita tidak tahu di belakangnya ini ada apa saja kandungannya. Nah ini sebenarnya seperti apa sih peran daripada Civitas Akademika sendiri untuk memberikan edukasi kepada para mahasiswa dulu deh. Nih bagaimana nih sebenarnya penerapan, wah ini apalagi sama perempuan ya, pasti kan juga suka sharing nih. Kosmetik ini bagus nggak sih, skincare ini bagus nggak sih, ini seperti apa Bu Vita dan Bu Diva? Bu Vita dulu deh. Nah, kemarin juga kita sempat collabs ya dengan brand-brand tertentu yang dipastikan brandnya memang sudah brand yang halal ya. Nah itu salah satunya. Kemudian selanjutnya ya benar yang seperti Bu Diva katakan, kita kan tidak mungkin mengontrol, hanya saja kita sebagai akademisi memberikan contohnya ataupun memberikan beberapa referensi ya. Jikalau memang bisa ya kita ya. Nanti mereka mengatakan, Bu, kosmetik yang halal ini tidak baik di muka saya Bu, tidak shiny, ini bagaimana Bu Vita? Kalau kita berbicara skincare kan itu cocok nggak cocok ya. Namun kan di sini sekarang alhamdulillah sudah banyak sih, sudah mulai banyak brand-brand yang kosmetik yang sudah berlabel halal. Baik, apakah perlu sebenarnya Indonesia atau anak lokal sendiri untuk membuat brand kosmetik sendiri yang sudah berlabel halal tadi atau bagaimana? Saya sangat setuju sekali dan itulah makanya kita harus sosialisasi, edukasi, memberi semangat ya agar program pemerintah berjalan. Kita pun sebagai muslim memang itu adalah kewajiban ya, wajib hukumnya. Jadi ya kita tinggal jalanin aja. Pertanyaannya, Ibu Vita dan Ibu Diva sudah menggunakan produk yang berlabel halal atau masih mengesampingkan hal itu? Bagaimana? Alhamdulillah kemarin dapat sponsor juga ya. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah ya. Bagi dong sponsornya. Nih, kalau Bu Diva sendiri nih gimana? Insya Allah udah ya. Lagi pula produk lokal sekarang sudah banyak yang halal. Bener, keren juga kan. Jadi misalnya kalau kita nggak cocok di produk lokal tersebut, bisa cari referensinya di produk lokal yang lain gitu. Karena juga kasihan ya kalau masyarakat kita akhirnya juga mereka dengan edukasi atau juga literasi yang kurang. Nah ini mereka akhirnya salah mengambil langkah seperti itu. Nah sebaiknya kalau bagi perempuan nih, kalau kita melihat konteksnya tadi untuk kosmetik lah gitu kan. Zaman sekarang kan semua orang berlomba ingin menjadi cantik, padahal cantik itu kan setiap orang relatif ya, dilihat cantiknya itu bagaimana ya, punya ciri khasnya masing-masing. Nah ini kalau tipsnya sendiri deh dari Ibu Vita dan juga Ibu Diva, ini mungkin untuk pemirsa juga yang mereka sedang menyaksikan ini, sebenarnya untuk memilih produk yang halal dan baik itu seperti apa, agar masyarakat kita tidak salah nih untuk bagaimana melakukan mungkin perawatan terhadap tubuhnya atau wajahnya dan lain sebagainya. Yang pertama kali lihat kalau untuk sekarang karena sudah ada sertifikasi halal, ya tentunya kita lihat label halalnya dulu ya. Itu aja yang paling gampang, lihat label halalnya aja terlebih dahulu. Nah memang beberapa
produsen juga ada yang sudah bagus ya, namun dia belum bersertifikat halal. Nah inilah sebenarnya tadi ada program pemerintah yang salah satu strateginya adalah penguatan halal brand tadi, sama awareness tadi. Semoga nanti para pelaku usaha ini mensegerakan untuk mendaftarkan sertifikat halalnya. Agar itu memberikan jaminan kita juga sebagai konsumen untuk menggunakan produk yang telah dihasilkan oleh para pelaku usaha. Wah, itu dia. Ini juga merupakan sebuah fokus ya, dan juga yang harusnya secara krusial ini dilakukan oleh para pihak produsen sebagai brand, daripada mungkin kalau kita berbicara terkait dengan konteks tadi halal untuk kosmetik atau kecantikan seperti itu. Nah, ini kalau sebenarnya ini kita mengatakan atau melihat daripada perilaku masyarakat sosial masyarakat kita. Nah ini, bagaimana sih sebenarnya seharusnya masyarakat ini, Bu Diva, untuk mengadopsi gaya hidup halal itu sendiri? Selain tadi mungkin melihat dari pakaiannya sendiri atau juga bagaimana untuk makanannya juga. Ini kan kadang juga anak muda suka bandel ya, gitu. Mereka ngelihat trennya di sosial media, makan yang kriuk-kriuk, tidak sesuai dengan ajarannya segitu atau agama yang dia anut. Nah, tetapi dia penasaran. Nah, ini sebenarnya sebaiknya mereka ini bagaimana sih mengadopsi mungkin pola hidup halal yang baik dan benar itu yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing ini bagaimana, Bu? Iya, baik. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan ya untuk mengadopsi ini, kita harus paham dulu nih apa sih nilai-nilai dari halal lifestyle dan prinsip-prinsip dari halal lifestyle itu sendiri. Kalau kita sudah tahu nilai dan prinsipnya, insya Allah kita akan berjalan sesuai koridor yang telah ditentukan. Betul. Ya, lalu ikut mempromosikan apa itu halal lifestyle di sosial media, sehingga penyebaran informasi terkait halal lifestyle itu cepat diserap oleh masyarakat ya. Benar, sekarang kan sosial media ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses penyebaran informasi dan penyerapan. Jadi seperti itu, Mas. Wah, bagaimana tadi kita sama-sama lah berjibaku untuk membuat campaign ya. Nah, ini untuk bikin konten halal lifestyle. Ini sangat menarik, tapi ditahan dulu Ibu Vita dan juga Ibu Diva dan Mas dan pemirsa. Kok jadi masyarakat nih? Bener juga sih. Pemirsa yang sedang menyaksikan Dialognya Bergemilang, nanti kita akan kembali dengan bagaimana sih sebenarnya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan literasi dalam halal lifestyle. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Dialognya Bergemilang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialognya Bergemilang, dan juga kita masih bersama dengan Ibu Vita dan juga Ibu Diva membahas terkait dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan literasi halal lifestyle. Wah, tadi kita sudah banyak tahu nih bagaimana sebenarnya penerapan pola hidup halal dan juga bagaimana tadi dengan tren yang ada, kemudian bagaimana juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan tadinya juga memberikan konten-konten yang menarik. Nah, saat ini pemirsa di era modernisasi, seakan semua orang ini ingin mendapatkan kebebasan dalam menjalani kehidupannya, life freedom. Nah, melihat dari perkembangan era digital juga, ada yang membuat para generasi milenial dan juga Gen Z. Nah, ini tidak mau kalah untuk memperlihatkan eksistensinya dalam hiruk pikuk duniawi. Dalam penggunaan pakaian, salah satunya makanan yang dikonsumsi, gaya hidup, penggunaan sosial media juga termasuk, dan banyak lagi hal lainnya. Bagaimana sebenarnya menyelaraskan agar life freedom ini sejalan dengan halal lifestyle? Wah, itu dia, kita ingin tahu lebih jauh nih bersama dengan Ibu Vita dan juga Ibu Diva. Bu Vita, kalau Ibu Vita sendiri ini kan kesehariannya juga memberikan edukasi dan bagaimana memberikan pelajaran dan memberikan pendidikan juga kepada para mahasiswa-mahasiswi. Kalau Bu Vita sendiri ini fokusnya di bidang apa sih? Saya kalau gini ya, dosen itu kan ada 3 ya, tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, itu pengajaran, kemudian ada penelitian, dan ada pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, ini yang mana dulu? Kalau di pendidikan, saya sering lah ya mengedukasi tentang halal lifestyle, tentunya itu memang udah keseharian kita juga. Kemudian saya pernah bikin konten seperti wisata Pulau Penyengat. Kan Pulau Penyengat merupakan salah satu pariwisata halal ya, walaupun wisata religi bisa, wisata budaya bisa, wisata secara historis juga bisa. Sudah dikemas jadi satu paket. Nah, itu yang kadang
saya share tuh. Kemudian kalau misalnya ada mata kuliah apa, saya buat beberapa konten, saya share. Ibarat kata seperti lebih ke edutainment juga ya. Kita memberikan pendidikan, pengajaran juga ngikutin ya gimana sekarang anak milenial Gen Z senangnya apa, konten ya kita yuk. Nah di situ juga, namun kontennya inilah yang harus bersifatnya ya terjaga ya, yang tidak bebas, namun juga ya terjagalah kaidah kita. Baik, tetap dalam ranah dan koridornya tadi seperti katakan Bu Diva ya. Nah kemudian dalam hal pemberdayaan masyarakatnya tadi, konten-konten apa lagi sih yang dilakukan atau dibutuhkan untuk bagaimana memberikan edukasi dan literasi terkait dengan halal lifestyle ini tadi? Dengan gempuran era digital kan seperti itu, apalagi para milenial dan Gen Z, rata-rata mahasiswa pasti umurannya sekitar tahun 2000-an ke atas ya. Nah ini untuk para mahasiswa-mahasiswa ini berarti masuk di generasi Gen Z. Ini bagaimana melihat mereka pola mungkin kesehariannya di kampus dan lain sebagainya dengan mereka yang suka sekali dengan konten-konten yang tren saat sekarang ini pasti viral, langsung diadopsi seperti itu. Nah ini bagaimana Bu Vita untuk bisa menyelaraskan hal tersebut? Kan kita ada pendidikan ya, jadi ketika ada mata kuliah ada project ya. Nah, penugasan itu kita minta mahasiswa untuk membuat konten. Namun materinya sudah kita tentukan, ya temanya mereka explore deh. Ternyata mereka itu sangat kreatif. Ya. Yang penting itu kan kalau konten itu pertama kita jaga materi untuk kualitasnya materi ya. Kemudian harus sudah diselipin dengan ada nilai budaya juga mereka, karena kita visi misi Stein juga unggul, keislaman dan kemelayuan. Nah itu kita mix jadi satu. Dan saya lihat hasil mereka bagus ya. Dan itu bisa nanti mereka share, diharapkan juga yang lain terinspirasi. Wah ternyata kontennya nggak hanya konten yang gimana ya, namun ada nilai-nilai sharing knowledge tadi. Iya, dan juga bisa diakses oleh masyarakat secara luas seperti itu, saya karena minta upload ke menggunakan networking daripada sosial media. Berbicara terkait sosial media Bu Diva, nah ini sebagai pustakawan seperti itu. Nah ini tentunya juga merupakan sebuah hal yang harus menjadi fokus bagaimana memberikan bahan bacaan, tidak hanya bahan fisik saja koleksi buku yang ada terkait dengan halal lifestyle, tetapi juga memanfaatkan dengan perpustakaan digital saat sekarang ini kan menjadi tren juga nih. Apakah juga ini diharapkan bagi mahasiswa atau siapa saja yang berkunjung ke perpustakaan ini untuk ini loh sebaiknya mengakses untuk bahan bacaan yang baik ini seperti ini, atau juga ada langkah yang mungkin dilakukan untuk bagaimana nih mengedukasi dengan menyiapkan media-media, atau juga seharusnya ini ketika masuk ke perpustakaan harus upload ini dulu nih atau mengakses link ini dulu nih yang terkait dengan halal lifestyle, atau seperti apa sih agar mereka juga terpacu untuk bisa bergaya hidup halal? Gimana? Iya, jadi kalau di perpustakaan kami Mas, misalnya mahasiswa yang diberikan tugas kayak Bu Vita yang mengarahkan buat ada materi, lalu mereka cari materi tersebut di perpustakaan. Dan kebetulan materi yang mereka cari kebetulan tidak ada yang di perpustakaan. Maka saya sebagai pustakawan ini melakukan seperti referensi ya, maksudnya memberikan arahan untuk coba buka Perpustakaan Nasional Digital salah satunya, dan untuk mempromosikan halal lifestyle ini ya bisa dari media sosial. Seperti kami pustakawan ini kan juga salah satunya ini menyebarkan literasi, yang mana sekarang halal lifestyle. Jadi kita kasih sedikit tentang artikel apa sih itu halal lifestyle di media sosial. Jadi masyarakat umum luar itu bisa tahu sedikit demi sedikit apa itu halal lifestyle gitu. Dan kita juga bisa memberikan sosialisasi tentang apa itu halal lifestyle, bekerja sama dengan pemerintah atau akademisi yang mumpuni seperti Bu Vita dan dosen teman-teman dosen yang lainnya. Seperti itu Mas. Baik, nah ini bagaimana sih tadi mengkolaborasikan antara tren tadi untuk tren mungkin yang sekarang kan banyak sekali konten-konten yang di luar dugaan seperti itu ya, viral, bahkan joget-joget dan lain sebagainya di salah satu platform media sosial. Nah ini apakah sebagai seorang pustakawan juga ini bahkan memberikan edukasi juga sosialisasi kepada seluruh kalangan ini bagaimana seharusnya penggunaan konten yang baik, atau memberikan mungkin edukasi di sosial media tadi dengan men-share dengan link tertentu, atau bahkan ada konten-konten edukasi tadi yang dikaitkan dengan halal lifestyle nanti seperti apa, Bu Diva? Iya, jadi sekarang ini kan
milenial generasi Z ya, inginnya viral dan dikenal oleh masyarakat luas. Betul. Tanpa tahu ini halal nggak ya, benar nggak ya gitu. Jadi kita sebagai pustakawan mengarahkan untuk mahasiswa membuat konten itu di luar joget-joget lah seperti itu ya, menulis karikatur, poster tentang apa itu halal lifestyle. Jadi masyarakat lebih tahu apa itu halal lifestyle melalui konten-konten seperti itu. Baik, mungkin juga mengacu pada hal-hal tren tadi yang viral tetapi dikemas lebih baik seperti itu ya. Saya menyebutnya konten pendidikan. Konten pendidikan. Baik, luar biasa sekali. Nah ini sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi dalam mungkin implementasi halal lifestyle ini sendiri, Bu Vita? Iya, pertama memang indeks literasi keuangan syariah juga masih perlu digiatkan lagi. Nah, kemudian juga harus disiapkan juga ya, kalau misalnya referensi kita mumpuni ya, namun hanya saja ketika konten-konten tadi itu tadi. Makanya kita punya ada gerakan tadi ya, campaign juga boleh tentang ayo edukasi konten-konten halal lifestyle ini. Itu salah satunya untuk ya kalau bisa viral kan juga viralnya lebih berfaedah ya. Iya. Seperti itu. Baik, wah ini bagaimana kolaborasinya untuk bagaimana bisa membangun kesadaran masyarakat sendiri untuk membangun pola gaya hidup halal, Bu Diva? Kalau saya di perpustakaan ya, kolaborasi dengan Bu Vita yang kebetulan dosen literasi, membuat konten bersama apa itu halal lifestyle, melibatkan mahasiswa untuk membuat konten tersebut, dan Bu Vita juga mengajak mahasiswa untuk berkunjung ke perpustakaan untuk mencari materi-materi tentang apa itu halal lifestyle. Baik, dan juga Bu Vita ini merupakan duta literasi ya? Iya, betul. Wah, ini seperti apa Bu? Sebenarnya bagaimana strategi sebagai duta literasi? Ini kan pasti tentunya salah satunya adalah konteksnya tadi, halal lifestyle juga. Nah ini apa sih langkah strategisnya juga yang diterapkan dalam hal mungkin memberikan bagaimana nih meningkatkan literasi kepada masyarakat juga dalam hal pemberdayaan masyarakat juga ya. Nah ini seperti apa sih Bu? Peran vitalnya yaitu ketika kunjungan ya. Jadi ketika ada 16 kali pertemuan, mungkin 1-2 kali kita bisa mengarahkan ke perpustakaan. Apakah salah satunya tadi bikin konten dengan background buku-buku? Nah, tapi tidak hanya sebagai background, namun ayo referensi yang cari bukunya. Jurnal, banyak sekali dosen Stein, Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau juga mengkaji tentang halal lifestyle ini ya. Jadi dari situlah kita sama-sama ya berkolaborasi untuk menggiatkan halal lifestyle ini. Nah, kalau di kampus sendiri ini untuk penerapan daripada pola halal lifestyle ini diterapkan atau tidak, Bu? Alhamdulillah, insya Allah diterapkan ya, sudah diterapkan. Iya, kepada mahasiswanya juga, dan bagaimana nanti juga ini mahasiswa akan menjadi salah satu agen juga ya nanti meneruskan kepada masyarakat secara luas seperti itu ya. Salah satunya dengan konten tadi. Dengan konten tadi. Wah, ini kalau dalam bahan ajaran sendiri ini, kalau Bu Vita di mana? Untuk mungkin mata kuliah apa yang diajarkan atau seperti apa? Ada beberapa mata kuliah ya, tadi seperti manajemen wisata syariah ya. Kan itu saya bikin konten tentang Pulau Penyengat ya. Nah, itu kan juga bisa menjadi salah satu bahan ajar yang digital. Dan juga mereka cukup menikmati lah dengan nonton bareng. Kan sekarang juga mengedukasikan itu bisa melalui seni. Dengan apa? Dengan film dokumenter contohnya, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Baik, wah ini luar biasa sekali, sudah banyak tahu bagaimana tadi sebenarnya penerapan pola hidup halal lifestyle dan juga bagaimana tadi agar nanti untuk bisa mengimbangi dengan hiruk pikuknya tren dari sosial media dan memanfaatkan dari sosial media dan juga era digitalisasi yang semakin modern ini. Nah, kita tahan dulu Ibu Vita dan juga Ibu Diva, dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Dialog Bergemilang. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog yang Bergemilang dan kita masih membahas terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan literasi halal lifestyle. Nah, kita masih bersama dengan Kepala Unit Perpustakaan Sten Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ibu Firdia Devanti Yasmin Esos, dan juga dosen Sten Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ibu Dwi Vita Lestari Suhardi MPD. Wah, ini Bu Vita dan Ibu Diva. Tadi kita sudah membahas jauh nih terkait dengan sebenarnya seperti apa sih kalau kita melihat dari mungkin pola hidup masyarakat di Kepulauan Riau sendiri. Notabene-nya kita adalah daerah Melayu seperti itu yang pastinya juga kita melihat. Wah, ini kan kalau masyarakat Melayu ini sopan santunnya, kemudian bagaimana cara ia berpakaian, dan seperti apa juga makanan-makanannya, dan seperti apa juga produk-produk yang ditawarkan juga. Nah, ini kalau kita melihat lagi nih, sebenarnya seperti apa sih halal lifestyle tadi yang diharapkan kepada masyarakat, terutama para generasi milenial dan Gen Z. Bu Diva dulu deh. Jadi yang kami harapkan Iya. sebagai akademisi ya, generasi Z ini mampu memahami literasi apa itu halal lifestyle. Jadi tidak hanya sekedar mengkonsumsi makanan minuman halal, tapi paham nih sebelum mengkonsumsi itu yang diolah, yang diproduksi itu halal atau tidak. Seperti itu. Jadi mampu memahami nilai-nilai dan prinsip kehalalan itu. Iya, kadang cuma tahu wah ini makanannya enak seperti itu. Lagi heboh nih makan ini, sushi, tapi kita nggak tahu. Memang sebenarnya itu halal, tetapi cara pengolahan di belakangnya. Betul. Nah, itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan syariat atau bahkan ini beda nih seperti itu. Nah, ini apalagi Bu kira-kira mungkin dalam hal pemanfaatan sosial media dan mungkin penggunaan daripada media-media di perpustakaan dan lain sebagainya, ini seperti apa? Iya, untuk media sosial itu penting sekali ya untuk mengkampanyekan apa itu halal lifestyle, karena penyebaran informasinya luas dan tersebar, jadi mudah masyarakat mendapatkan informasi. Lalu dukungan dari pemerintah juga diperlukan tentang peningkatan literasi halal lifestyle terhadap anak-anak muda. Peran orang tua juga perlu ya dalam peningkatan halal lifestyle, karena anak pertama kali itu dididik dari rumah. Gitu. Jadi orang tua juga harus tahu apa itu halal lifestyle. Iya. Gitu. Nah, ini mulai dari rumah dulu, kemudian barulah tadi kita bisa untuk mengerti wah ini sebenarnya apa yang boleh dan tidak boleh seperti itu dan sesuai dengan konsep halal lifestyle tadi. Kalau dari Bu Vita, ini seperti apa Bu untuk harapannya mungkin ke depannya untuk masyarakat secara luas, terutama milenial dan Gen Z ya, yang sekarang ini tuh melek teknologi ini seperti apa? Yang pertama sih pastinya literasi dulu. Dengan kita literasi, kita bisa membaca, memahami, hingga bisa menyampaikan kembali dengan kebenaran, ya kan? Nah, jadi Gen Z ini akses dari banyak ya sekarang, bisa menjadi sumber informasi, namun cukup perlu diperhatikan tentang akseslah sumber yang terpercaya, ya kan? Kalau misalnya literasi digital kan saring sebelum sharing. Nah, kita juga sebelum benar-benar ingin tahu kebenarannya ya memang harus cari tahu dulu kebenarannya gimana. Kalau Kepulauan Riau sendiri, Tanjung Pinang deh kita berbicara. Ini sudah rata-rata sudah menerapkan konsep halal lifestyle atau belum? Ya, saya lihat dari pemerintah tadi ya, ketika tahu konversi perbankan kita, nah itu kan salah satu ini ya kita perlu apresiasi ya dari pemerintah yang memang support tentang halal industri ini. Kemudian juga Bintan merupakan salah satu kawasan yang secara nasional seperti untuk industri halal ya. Salah satunya adalah Bintan. Ya, saya apresiasi juga kepada Pak Gubernur Kepulauan Riau dan Bapak Bupati Bintan atas semangatnya, supportnya terhadap halal industri ini. Wah, ini apa sih yang mungkin bisa di-sharekan atau yang bisa dibagikan yang dilihat dari penerapan halal industri tadi kepada masyarakat secara luas dan pemirsa kita ini tidak hanya di Kepulauan Riau saja nih yang sedang menyaksikan. Apa nih Bu mungkin bisa berbagi informasi kepada para pemirsa Dialog yang Bergemilang? Iya, kalau misalnya tentang konten-konten tadi ya, kan sekarang kita kemana-mana gadget
Nah, dari sinilah salah satunya sumber informasi tadi ya. Mulailah dari sekarang kepoin itu apa sih halal lifestyle itu, bagaimana literasi keuangan syariah dan sebagainya. Itu sih awalnya. Himbauannya kepada seluruh pemirsa terkait dengan tema kita nih, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan literasi halal lifestyle, Bu Vita. Himbauannya adalah ya, mari kita kampanyekan tentang literasi halal lifestyle ini agar secara inklusif ya, komprehensif dan berkelanjutan. Iya, baik. Masih aja. dilanjutkan? Boleh. Sustainable ya. Silakan. Bu Diva, silakan Bu untuk himbauan kepada seluruh masyarakat dan pemirsa yang sedang menyaksikan. Iya, saya menghimbau sama seperti Bu Vita juga, mari kita melek akan halal lifestyle, meningkatkan literasi apa itu halal lifestyle, mulai dari konsumsi makanan yang kita makan, lalu apa yang kita kenakan, dan termasuk dengan asuransi perbankan, ekonomi Islam, seperti itu, Mas. Baik, nah ini pesannya Ibu terakhir untuk seluruh mahasiswa dan seluruh siapapun di luar sana yang mungkin belum melek akan halal lifestyle. Nah ini agar bisa segera untuk menerapkan pola hidup halal lifestyle sebagai penutup kita di dialog pergemilang kali ini. Silakan Bu Vita. Halal lifestyle itu wajib sebenarnya untuk muslim ya. Dan ini juga kalau kita tentang industri, bisa dikatakan juga peluang juga untuk kita baik muslim maupun non muslim sama-sama untuk menggerakkan ya sertifikasi halal ini. Intinya juga kalau industri halal untuk meningkatkan value tadi. Ayo kita bersama-sama kolaborasi. Wah, luar biasa sekali ini obrolan kita terkait dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat dan juga dengan mengedukasi dan bagaimana memberikan peningkatan literasi terhadap halal lifestyle ini tadi. Semoga nanti di kesempatan lain kita juga bisa berbincang untuk tema yang lebih menarik lain, Ibu Vita dan juga Ibu Diva. Baik pemirsa, itu dia tadi obrolan kita terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan literasi halal lifestyle bersama dengan Kepala Unit Perpustakaan Sten Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ibu Firdia Devanti Yasmin Esos, dan juga bersama dengan dosen Sten Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ibu Dwi Vita Lestari Suhardi MPD. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tetap bisa menyaksikan program dan acara di TVRI Kepulauan Riau dengan cara kunjungi YouTube channel TVRI Kepri dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ikuti pula akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan juga Twitter atau X TVRI Kepri. Baiklah pemirsa, saya Oki Andri mewakili segenap tim yang bertugas pamit mohon diri dari dialog Kepri Gemilang kali ini dan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kita berjumpa kembali di dialog Kepri Gemilang selanjutnya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Dadah Bu. Keren.